Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Masih berewang mengecek pilih kembali di menit ke-37 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di mana Bebrado ya. Kita masih di obrolan komunitas, masih bersama dengan Ketua Umum Gapai Kebaikan Amanda Anissa Kiri Destini atau kita akrab di Sapa Kiri. Kiri, cak mana masih aman? Alhamdulillah masih semangat ini. Aman terkendali. Kiri caknya tadi sudah banyak nih yang rangring nelpon kita nih ya. Boleh silakan yang pengen bertanya-tanya lagi 351656 kita tunggukan. Ayo silakan. Tadi giliran itu ada kalau nelpon, tapi giliran kita sudah masuk, tidak nelpon pula. Oke, boleh silakan 351656 atau bisa WhatsApp di 0897784884. Oke, mungkin selanjutnya Kak Pili mau tanya dari sisi pribadi Kiri kali ya. Boleh. Oke, Kiri sebenarnya apa yang melatar belakangi Kiri nih sehingga Kiri tergerak hatinya untuk digapai kebaikan ini? Jadi memang sebenarnya kalau benar-benar start dari akar awal itu kira itu dari 2017 sebenarnya. Udah penasaran sama kegiatan sosial yang kayak gini. Oke. Dan juga memang di latar belakangi mama yang support gitu. Jadi kan ada beberapa kegiatan yang sebelum dari adanya gapai kebaikan itu 2017 tuh awal-awal kira SMA kali ya gitu. Jadi karena memang di seberang sekolah itu ada tempat kayak pengumpulan zakat segala macam kan. Jadi memang kira itu suka dititipin sama mama buat setiap pulang sekolah tuh ngasih ke situ. Nganterin. Gitu nganterin. Oke. Nah, memang pas nganterin ke situ tuh karena memang karena suasana Jiwa. itu benar-benar kegiatannya sosial banget. Jadi bener-bener pas masuk situ tuh rame orang yang ngumpulin sembako, yang Oke. ngumpulin kayak barang-barang untuk dibagiin. Awalnya itu memang agak sedikit heran ya, karena itu tuh bener-bener hal baru lah untuk Kiri. Tapi lama-kelamaan kayak jadi timbul pertanyaan lah, ini kira-kira dibaginya kemana sih, gimana sih sistemnya sih. Nah, dan akhirnya memang agak sedikit lama jangka waktu itu di 2021 kali ya. Pokoknya udah selesai kira SMA karena memang SMA nggak memungkinkan karena sekolah yang benar-benar berpatokan dengan jam sekolah ya. Waktu ya. Iya benar. Jadi 2021 itu udah lulus sekolah dan memang kira kosong setahun gitu. Di pertengahan 2021 tuh udah mulai sebelum kira masuk ke tempat sosial itu karena Kira punya usaha tempat makan kan, tempat sarapan. Jadi cobalah sama mama iseng-iseng kan, karena di tiap hari Jumat tuh buat ngebagiin makanan gitu. Ngebagiin makanan. Alhamdulillah itu juga start dari Friday Charity. Oke. Jadi memang udah jalan Friday Charity ini alhamdulillah kalau dari 2021 berarti udah jalan 4 tahun 4 ya. tahun alhamdulillah, dan itu konsisten setiap hari Jumat Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Gitu. Jadi udah dari situ Kire ini dikontak sama salah satu tim lembaga sosial lah, bisa dibilang lembaga sosial di Kota Palembang untuk nawarin mau nggak makanannya dibagiin gitu. Karena memang kebetulan semakin lama itu alhamdulillah yang ikut mau berbagi itu makin banyak. Jadi lumayan kewalahan nih buat bagiin sendiri. Oke. Kan karena tiap minggu tuh bisa 100 sampai 200 pack makanan lah yang dibagiin. Jadi kalau cuma berdua sama mama agak lumayan susah lah ya. Jadi udah kebanyakan banget. Jadi dibantu sama mereka konsisten tiap Jumat juga. Ujung-ujungnya waktu di semester 1 kuliah itu salah satu timnya ada siapa ya namanya lupa ya. Ada deh pokoknya temen gitu. Udah sering ngambil nasi ke rumah, jadi memang sudah lumayan kontakan beberapa kali. Akrab ya. Akrab, nawarin gitu kan. Nawarinnya lucu lagi. Gimana? Karena mungkin mereka ngepoi Instagramnya Kire kan. Jadi mungkin lihat Kire seneng buat ngobrol segala macam. Jadi mereka nawarin buat isi voice over. Voice over. Isi voice over untuk kegiatan sosial. Oke. Nah, karena Kire ini seneng kan dan juga memang kebetulan lagi kosong dan juga udah dari lama kepengen ikut, belum untuk terjun langsung masih belum berani, tapi untuk ngisi itu ya udah Kire iyain. Oke. Sekali deh ngisi voice over. Seneng banget itu karena
karena ajakan buat ikut kegiatan gitu kan. Nah, udah selesai. Yang kedua kalinya itu kelang beberapa bulan diajak lagi, bukan voice over lagi, Apa tuh? tapi buat langsung live streaming. Wih, jadi host ya? Iya, untuk kegiatan sosial. Tapi Kenapa? mereka itu kan memang awalnya kita agak sedikit ragu untuk terjun langsung kan, makanya kemarin isi voice over aja. Tapi kali ini diajak langsung untuk live streaming. Nah, waktu diajak itu, ini momen lucunya nih, yang hal-hal yang bukan dipaksain sih, tapi walaupun dipaksain tapi seneng juga sih. Oke. Itu kebetulan rupanya diakalin nih. Mereka tuh nyuruh ikut live streaming di daerah mana ya, yang pernah didatangin sama gubernur kita kemarin. Pokoknya ada pembangunan jalan sama sumur bor lah. Lagi hype-hype-nya banget sumur bor kan. Oke. Itu kira ACC, kira mau untuk ikut. Karena itu memang harus izin sama mama kan, karena akses jalan yang lumayan susah dan juga listrik nggak ada, jadi perlu nginap di situ beberapa hari, 3-4 hari kalau nggak salah. Iya. Jadi perlu izin kan. Udah izin, Kira bilang, duh nggak berani izin sama mama. Tapi mereka takut nggak dibolehin ya? Iya, tapi mereka tuh kayak, yaudah kakak yang izin. Karena memang udah deket sama mama juga kan. Okay. Mereka itu pinternya itu datenginnya ke mama, gitu. Langsung ke pusat ya. Bener. Jadi Cadola malah sudah. Nah bener. Pas mama udah oke, Kira juga udah oke, dan kebetulan waktunya juga pas itu lagi libur kuliah, jadi udah oke. Ya udah kata mereka, ya udah ikut open recruitment ya, gitu. Digituin. Kata Kira, kok ikut open recruitment? Ya nggak apa-apa, ikut keanggotaan dulu. Ya udah, jadi ikut masuk ke situ, jalan. Habis itu kebetulan qadarullah tutup lembaganya karena jiwanya udah dapet, bener-bener melekat sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi temen-temennya juga masih banyak dan juga mereka masih antusias. Jadi programnya masih ada, tapi rumahnya yang nggak ada, wadahnya yang nggak ada. Jadi rame-rame mutusin kita bikin sama-sama. Gitu. Alhamdulillah udah jalan sampai sekarang 2 tahun di Gapai. Berarti itu latar belakang berdirinya Gapai ya? Benar. Jadi dengan Kiri diajak ke lembaga sosial dulu, berarti melalui proses yang nggak mudah juga ya. Dari 2017 sampai saat ini. Nah, bismillah, mudah-mudahan akan selalu dilancarkan ya. Amin. Nah, jadi kalau menurut Kiri pribadi dan juga sekaligus dari Ketua Umum Gapai, mungkin tantangan terbesar kali Kiri, tantangan terbesar bagi Kiri sebagai Ketua Umum dari Gapai ini sendiri. Kalau tantangan sendiri sih dari Kiri terkait Gapai ini adalah gimana buat bisa jadiin satu pemikiran dari Kiri ataupun teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk bisa jadi satu suara itu memang ada tantangan sendiri. Benar. Gitu. Menyatukan pikiran kan dari semua anggota kita tadi, dari semua, soalnya kan tujuannya baik semua ingin mencari berkah, mencari pahala, tapi mungkin dari internal ada juga yang terkadang bersembarangan pendapat ya. Itu hal biasa sebenarnya. Hal biasa. Nah jadi dari Kiri sendiri sebagai Ketua Umum menanggapi hal tersebut gimana nih Kiri kira-kira? Karena itu hal yang lumrah dan wajar ya, karena memang udah pasti akan kayak gitu ya. Sebisa mungkin yang harus dilakuin tuh memang harus benar-benar diobrolin sama-sama gitu. Jangan sampai nanti nggak bisa bersuara lah gitu. Jadi nggak memungkinkan kalaupun memang ada pendapat ataupun masukan, karena kan memang akan semakin banyak orang, akan semakin banyak ide dan pendapat. Benar. Dan belum tentu pendapat kita sendiri yang dipakai nanti ya, gitu. Jadi benar-benar ditampung sama-sama. Sama begitupun kalau misalnya mau ngadain kegiatan, itu kan nanti ada yang tumburan waktu lah, ada yang tumburan
kegiatan lain lah gitu kan. Jadi benar-benar harus diobrolin sama-sama, dikelopin bareng-bareng biar nggak ada Dimusyawarahin dulu ya. biar nggak ada miskomunikasi lah gitu. Betul. Oke, yang pasti tujuan bersama tuh memang betul-betul untuk memajukan sebuah komunitas tersebut ya. Apalagi komunitas sosial seperti ini. Mudah-mudahan ya untuk masalah segala macam atau halang rintangan dan juga tantangan kalau bisa diminimalisir atau mungkin tidak ada. Jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada hal-hal yang demikian atau yang bermuara ke negatif. Nah, baik. Nah, Kiri, kalau harapan dari Kiri nih sebagai ketua umum atau mungkin mewakili teman-teman dari Gapai, harapan dari Kiri sebagai ketua umum dan teman-teman untuk Gapai Kebahagiaan ini kira-kira harapannya gimana nih Kiri? Kalau dari harapan Kiri untuk teman-teman mungkin dari Gapai ataupun yang lain ya, itu untuk membuat ataupun misalnya menciptakan yang namanya kebaikan tuh nggak harus nunggu orang lain gitu. Nggak harus kita berlomba-lomba dengan orang lain juga, nggak juga harus nungguin orang lain buat terjun ke kegiatan kebaikan, tapi bisa dari diri kita sendiri dulu Dari juga. diri kita sendiri dulu Iya, ya. benar. Oke, Kiri kita terima dulu ya. Boleh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abang Sinaga di Maroke posisi sekarang, Bang Billy. Alhamdulillah ini bagus streamingnya. Kemarin malam tadi itu pukul berapa itu nggak ini di YouTube itu. Alhamdulillah kalau sudah bagus ya. Terima kasih kami ucapkan untuk Bang Sinaga sudah memonitor Perompa terus. Gimana nih Bang Sinaga? Kita sudah kehadiran narasumber kita. Ada Kiri dari Gapai Kebaikan nih. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Siap. Selamat siang Mbak Kiri. Siang. Ya, kalau di sana masih pagi ya, kalau di sini sudah siang. Oh iya. Di Maroke. Ini masih pagi. Wita ya? Iya. benar. Iya. Oke, 2 jam beda. Oke. Wah, Jadi lumayan. begini Mbak, saya mau bertanya. Iya. Ini kan sosial ya. Nah, tapi dananya kan dari perorangan ya. Yang saya pertanyakan, sebatas manakah pemerintah kabupaten atau pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung program-program yang sekarang Mbak jalani? Itu yang pertama. Oke. Lantas yang kedua, artinya begini, di 9093 dalam undang-undang itu, karena saya kebetulan orang pengacara ya, Oh iya betul. untuk perlindungan negara, perlindungan masyarakat bagi orang yang nggak mampu itu ada. Nah, yang saya pertanyakan, dananya tadi apa, dana yang dipakai sama Mbak itu dana dari dinas sosial atau dana perorangan atau dana bantuan? Itu saja mungkin komitmennya, pertanyaannya. Oke. Izin Bang Billy, terima Iya, kasih siap. banyak Mbak, tetap Iya. semangat. Siapa tahu nanti Mbak, pasti orang yang diberikan dengan Mbak Sodako itu pasti orang itu mendoakan Mbak menjadi Amin. orang yang lebih sukses. Amin. Saya sangat Amin. yakin itu. Amin ya Allah. Amin. Itu aja Bang Billy, Bang Oke. Bang Billy ya. Oke. Bang Billy izin. Izin. Nanti salamkan saya sama Mbak Nadia ya. Oke, siap. Akhir kata saya tutup dengan wasikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas dari anak Medan di Maroke. Warahmatullahi wabarakatuh. Horas dari anak Medan yang merantau ke Maroke. Luar biasa loh, dari Maroke menelpon kita. Jauh ya. Jauh banget, keluar provinsi udah jauh banget malah itu. Oke, gimana Kiri? Tanggapannya Kiri? Oke, untuk pertanyaan pertama tuh mungkin gimana sih perbantuan dari pemerintah ya? Oke. Memang ada beberapa hal yang pemerintah bisa cangkup bantu. Mungkin langsung aja salah satu contohnya kayak tahun kemarin. Dan tahun ini juga kebetulan ada kegiatan namanya Gapai Berbagi, yaitu Gapai Sehat. Itu memang diadain di Monpera kebetulan tanggal 14 ini ya, hari Jumat ini diadain di situ sore. Jadi memang itu kan tempatnya di tempat wisata Palembang ya, di Monpera, namanya tempat ikonik lah Iconic. yang dijaga sama pemerintahan. Tapi memang kebetulan karena mereka welcome dengan kegiatan berbagi ini, dan kebetulan ada kolaborasi sama ICSB Sumsel. Oke. Gitu, jadi itu kan perlu perizinan dari pemerintahan. Nah, jadi mereka
dengan terbuka memberikan fasilitas tempat. Oke, jadi gitu. dipermudah ya Dipermudah untuk fasilitas tempatnya dari gitu. sisi fasilitas. Benar gitu. Tapi memang ada beberapa juga program yang mungkin mereka agak sedikit susah ataupun ribet lah ya untuk ngurusinnya, karena kita tahu sendiri mungkin mereka ada kesibukan lain yang mungkin juga sudah ada kegiatan ataupun program lain dari pemerintahannya gitu kan. Jadi untuk dimasukin dari kita mungkin agak kurang gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak menutup kemungkinan kalaupun misalnya dari pemerintahannya kurang bisa untuk bantu mensupport yang lain, tapi alhamdulillah perorangannya ikut. Oke, Gitu. perorangannya juga Bener, terlibat ya. bener. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua tadi ingat Oke, pertanyaan kedua tuh pendanaan ya. pendanaan. Pendanaan. Kalau untuk pendanaan itu alhamdulillah itu dari teman-teman juga Mengumpulkan ya. mengumpulkan donasi dari teman-teman itu. Dan juga memang kalau untuk pendanaan itu karena kami balik lagi ya, ada keterbukaan tadi, jadi memang di pendanaan ini nggak mencakup kemungkinan, walaupun misalnya ada wilayah-wilayah tempat kami buat tebar kebaikan tadi Oke. sudah misalnya ada yang udah dikasih sama pemerintah ataupun yang belum dikasih sama pemerintah. Untuk yang sudah ada fasilitas ataupun pemberian bantuan dari pemerintah, nggak apa-apa kami kasih lagi gitu. Kalaupun misalnya belum ada yang tercangkup ataupun belum sampai ke pemerintah, karena kita tahu ada tempat misalnya yang belum dapat perbantuan ataupun nggak sampai lah sama pemerintah, itu nggak mencakup kemungkinan kita yang kasih tahu. Iya. Gitu, kita yang kasih tahu. Jadi menjembatani juga ya. Benar, menjembatani. Oke. Jadi kalaupun misalnya nggak, yang karena nggak gimana ya, nggak menutup kemungkinan untuk memberikan informasi tuh nggak susah gitu loh. Iya. Nggak susah. Misalnya kita punya teman di pemerintahan mana kan bisa Yes, dikasih tahu. betul, Gini setuju. loh, di sini dari gapai kebaikan habis ada assessment. Iya. Di sini kalian katanya belum pernah ya ke sini gitu. Bisa jadi informasi buat mereka. Coba dilihat dulu. Bener gitu. Jadi nggak harus dari kami, kalaupun misalnya kami udah, dan juga mungkin ada keterbatasan dari kami yang gapai kebaikan. Kalau misalnya dari pemerintahan bisa kasih lebih dari situ, alhamdulillah. Dan juga kan jatuhnya dapatnya dari kami gitu kan, informasinya dari kami juga ikut seneng gitu. Benar. Jadi walaupun secara langsung belum bisa membantu, tapi dengan informasi tadi kan jadi mereka ternotis ya. Bener. Oke, baik. Kiri nggak terasa Kiri, kebersamaan kita juga harus berakhir. Cepet banget. Luar biasa loh, nggak terasa 1 jam ya. Jadi kalau ngomongnya nyambung, ngomongnya juga enak, dan topiknya juga bagus, pasti semuanya nggak terasa nih. Nah, Kiri, mungkin terakhir nih, closing statement ada nggak Kiri? Dari Kiri pribadi nih. Oh, kalau dari Kiri pribadi sih mungkin ada sedikit pesan ya buat teman-teman kebaikan semua yang di luar. Buat ngadain suatu kebaikan itu tadi nggak perlu yang namanya nunggu orang lain. Betul. Dan juga buat tebar kebaikan itu kita harus bisa dulu baik sama diri kita sendiri dulu. Bener. Gitu. Jadi karena kalau kita mau ngasih orang, kita harus bisa dulu mencukupi sama diri kita sendiri. Gitu, mulai dari lahir, batin ataupun yang lainnya. Benar. Jadi belajar menghargai diri sendiri, baru bisa menghargai orang lain. Dan juga bikin juga mindset ya, ada dengan kita hidup di dunia ini, kita juga tidak hidup sendirian. Jadi semuanya pasti membutuhkan uluran tangan dari siapapun dan kapanpun dalam kondisi apapun ya. Oke, baik, dan kita mudah-mudahan akan selalu menjadi manusia yang berguna untuk makhluk-makhluk yang lainnya juga ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita banyak belajar nih dari gapai kebaikan hari ini. Kiri, terima kasih untuk inspirasi, untuk sharingnya pada hari ini, sangat luar biasa sekali. Dan banyak sekali ini hal-hal yang baru Kak Billy ambil nih pribadi, dan juga mungkin para pendengar kita juga, atau mungkin pemirsa kita juga yang menyaksikan kita di kanal YouTube RRI Pro 4 ya. Mungkin ada tambahan dikit Kak? Boleh nggak? Gini. dong. Jadi tanggal 14 ini hari Jumat kebetulan Gapai Kebaikan ngadain Gapai Sehat. Oke. Itu cek kesehatan gratis dan kebetulan itu fisioterapi. Wih, mantap Gitu. tuh. Jadi buat masyarakat di Kota Palembang seluruhnya ini terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa datang ke situ mulai dari jam 2
sore sampai selesai. Gitu. Jadi sampai sebelum buka lah. Jadi terbuka untuk umum. Itu kegiatan gratis dari Gapai Kebaikan yang kolaborasi sama teman-teman komunitas lain juga. Nih, tunggu apa lagi nih para pendengar kita, silakan digunakan waktunya dengan baik mumpung ada kesempatan bisa cek kesehatan gratis ya. Mumpung juga lagi bulan puasa dan juga lagi nggak ada aktivitas apa-apa, mungkin bagi yang libur boleh silakan tanggal 14 ya. Iya. Tanggal 14 untuk merapat ke Monpera. Monpera, ikonik Kota Palembang itu Bener sendiri. Sekalian ngabuburit juga Ngabuburit. ya. Karena di situ juga banyak makanan-makanan, banyak juga jajan-jajanan gitu. Oke, atau bisa juga sekalian bukber di Masjid Agung, sekalian sholat maghrib, tarawih, tarawih di dan situ. lain-lainnya. Oke, baik, terima kasih Kire. Luar biasa hari ini kamu sudah membersamai kita di RRI Perempat Palembang. Kami mewakili LPP RRI Palembang dan juga seluruh karyawan karyawati dari RRI, terkhusus dari Pro 4 juga, mengucapkan banyak terima kasih untuk Kire. Sukses terus untuk Gapai Kebaikan dan salam untuk tim Gapai Kebaikan. Mudah-mudahan bisa kita undang kembali lagi ya. Siap. Oke, terima kasih. Kita berdua pamit undur diri. Saya Pilih Makomi. Saya- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malinan megah, tanah subur dan makmur, candi ayunya, saksi sejarah Sriwijaya, lembut sapanya, sungguh berbudaya, adat istiadat yang indah, tersimpan rindu